Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar lagi tematik 2H. Kita sudah masuk pada subtema baru, yaitu subtema 4, dengan tema menjaga keselamatan di perjalanan. Kita akan belajar dari pembelajaran 1 sampai 3. Dimulai dari halaman 77 sampai halaman 89. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang silakan buka halaman 77. Subtema 4. Menjaga keselamatan di perjalanan. Keselamatan diri di perjalanan perlu dijaga, baik ketika menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Nah, ini ada gambar aktivitas orang-orang ketika berada di perjalanan. Nah, di sini aktivitasnya ada di jalan raya. Ketika kita sedang berada di perjalanan, seperti di jalan raya, kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita. Baik ketika menggunakan kendaraan, ataupun ketika kita sedang berjalan kaki. Kalau kita sedang mengendarai kendaraan seperti mobil ini, bagaimana cara kita menjaga diri agar kita selamat di perjalanan? Nah, kita harus pakai sabuk pengaman. Ketika kita sedang mengendarai mobil, kita harus pakai sabuk pengaman. Dan kita harus fokus ketika kita sedang mengendarai kendaraan, mengendarai mobil ini. Lalu di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan Nina dan Ibu untuk menjaga keselamatan di jalan? Nah, bisa kalian lihat, ini adalah Nina dan ibunya. Bagaimana caranya Nina dan ibunya menjaga keselamatan mereka ketika di perjalanan? Nah, Nina dan ibunya ini berjalan di zebra cross. Karena zebra cross ini adalah jalan khusus untuk penyeberang jalan. Supaya aman ketika kita sedang menyeberang jalan raya, sebaiknya kita menyeberang di zebra cross. Sama seperti Nina dan ibunya ini. Nina dan ibunya sudah betul berjalan di zebra cross. Ini adalah salah satu cara ibu dan Nina menjaga keselamatannya ketika sedang menyeberang jalan raya. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya buka halaman 78. Pembelajaran 1, bagian Ayo Membaca. Nina dan teman-teman mengunjungi perpustakaan daerah. Letak perpustakaan daerah cukup dekat. Mereka berjalan kaki di trotoar. Di perpustakaan daerah, Nina meminjam buku dongeng. Nah, ini ada sebuah dongeng yang berjudul Bona si Gajah Baik Hati. Sekarang kita baca dongeng ini. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah bernama Bona. Bona adalah gajah yang baik hati. Salah satu sahabat Bona adalah seekor kelinci bernama Kuki. Sore itu, Bona dan Kuki bermain bersama di pinggir hutan. Wah, sepertinya buah itu enak sekali ya. Kuki menelan ludahnya. Kamu mau, Kuki? Aku ambilkan ya.
Bona menawarkan pada Kuki untuk mengambil buah itu. Ia menjulurkan belalainya yang panjang. Kuki berterima kasih kepada Bona. Mereka makan buah itu bersama-sama. Yah, layang-layangnya putus. Bona mendengar suara seorang anak yang berteriak. Siapa itu? Ayo kita hampiri Kuki. Ia melihat Tommy, anak di kampung dekat hutan. Tommy berlari mengejar layang-layangnya yang terbawa angin. Tommy tidak menyadari ada kereta kuda petani yang melintas. Awas! Pak Tani berseru. Kereta kuda petani hampir menabrak Tommy. Dengan sigap, Bona menarik tubuh Tommy menggunakan belalainya yang panjang dan kuat. Hati-hati Tommy, ketika berjalan atau berlari, kamu harus memperhatikan jalan. Pak Tani menasihati Tommy. Maaf Pak, saya sedang mengejar layang-layang putus, ujar Tommy. Untung ada Bona yang menolongmu, kata Pak Tani. Terima kasih Bona, kamu sudah menyelamatkanku, kata Tommy. Tidak masalah Tommy, ayo bermain bersama kami, seru Bona kepada Tommy. Tommy pun bermain bersama dengan Bona dan Kuki. Nah, itu adalah dongeng yang berjudul Bona si Gajah Baik Hati. Kita harus mempunyai sikap seperti Bona ini. Mempunyai sikap baik hati. Ketika ada teman kita yang sedang butuh bantuan, kita harus siap menolong teman kita. Sama seperti Bona yang menolong Kuki dan menolong Tommy. Berikutnya bagian bawahnya, ayo menulis. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Petikan langsung merupakan percakapan antar tokoh. Petikan langsung ditandai dengan tanda petik. Nah, di sini kita akan belajar tentang tanda petik. Tanda petik ini seperti ini. Bacalah contoh berikut. Nomor 1. Kamu mau Kuki? Aku ambilkan ya. Bona menawarkan pada Kuki untuk mengambil buah itu. Dan yang kedua, hati-hati Tommy, ketika berjalan atau berlari kamu harus memperhatikan jalan. Pak Tani menasihati Tommy. Nah, di sini ada dua contoh petikan langsung. Yang pertama, di sini ada tanda petik yang kecil di atas samping huruf K. Itu adalah tanda petik. Nah, seperti ini tanda petik. Ketika kita menulis percakapan antar tokoh seperti Bona dan Kuki atau Bona dan Tommy ini, kita menggunakan tanda petik. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Setelah menggunakan tanda petik, kita menggunakan huruf kapital. Di sini sudah jelas nomor 1 ada tanda petik. Ini tanda petiknya adalah petikan langsung dari percakapan Bona. Setelah tanda petik, selanjutnya ada huruf kapital, yaitu huruf K besar. Kalian ingat? Ketika kalian menulis percakapan menggunakan tanda petik, lalu berikutnya kalian gunakan huruf kapital untuk menulis kalimatnya. Seperti ini. Contoh yang kedua juga sama. Ini adalah petikan langsung dari percakapan Pak Tani kepada Tommy. Nah, di sini ada tanda petik. Tanda petik ini setelah menulisnya lalu ditulis
menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Di sini setelah tanda petik, ketika kita menulis kalimatnya, awalnya di sini menggunakan huruf kapital. Harus kalian ingat ya, setelah menulis tanda petik, menulis kalimat berikutnya menggunakan huruf kapital. Nah, ini salah satu contoh petikan langsung antar tokoh yang ada di percakapan dongeng Bona si Gajah Baik Hati. Bagian atas tadi halaman 79. Di sini ada tanda petik. Nah, ini ada tanda petik nih yang kecil. Titik petik 2. Nah, ini tanda petik. Lalu setelah tanda petik, berikutnya adalah M besar. Huruf M besar. Nah, jadi ketika kalian menulis tanda petik, Bu Fitri ulangi, kalian menulis kalimatnya menggunakan huruf kapital ya. Nih, sama ini juga tuh. Tanda petik, lalu berikutnya huruf kapital. Ya, seperti itu tentang tanda petik dan huruf kapital. Berikutnya, buka halaman 80, bagian Ayo Berhitung. Buku di perpustakaan boleh dipinjam dengan jangka waktu seminggu. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam seminggu? Selain satuan hari dan minggu, terdapat satuan waktu lainnya. Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Nah, apakah kalian masih ingat? 1 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari. Selain hari, di sini juga ada bulan dan minggu. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Bu, biasanya 1 bulan juga ada loh yang 31 hari. Ada juga Bu yang 28 hari. Betul sekali. Di kalender kita setiap bulannya ada 30, 31, ada juga yang berjumlah 28 hari. Tapi rata-rata pada umumnya kita 1 bulan itu adalah 30 hari. Bukan 31 dan juga bukan 28. Tapi pada umumnya 1 bulan sama dengan 30 hari. Kalian harus ingat rumus ini ya. 1 bulan 30 hari ataupun sebaliknya. 30 hari sama dengan 1 bulan. Lalu 1 bulan ada 4 minggu. Bu, biasanya juga ada 1 bulan itu ada 5 minggu. Iya betul sekali. Tapi pada umumnya juga kita 1 bulan itu ada 4 minggu. Ya, kalian harus ingat 1 bulan sama dengan 4 minggu. Dan begitu juga sebaliknya. 4 minggu sama dengan 1 bulan. Harus kalian ingat ya. Halaman 81 kita akan belajar menghitung bulan, hari dan minggu. Di sini ada soal, ada pertanyaan. Tony sudah tinggal di rumahnya. Tony sudah tinggal di rumah barunya selama 2 bulan. Berapa harikah Tony tinggal di rumah barunya? Penyelesaiannya seperti ini. Ini menggunakan perkalian. Sebelum kalian menyelesaikan ini, kalian harus ingat rumus tadi. 1 minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, kalian harus hafal dulu rumus itu. Lalu, di sini kita garis bawahi bagian yang 2 bulan. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaannya. 2 bulan. Dari 2 bulan ini ada berapa hari?
Cara menghitungnya seperti ini. 2 bulan, ditulis dulu. 2 bulan sama dengan 2 dikali 30. Bu, 30 dari mana? Kalian ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti kalau 2 bulan, kalian kalikan dengan 30. Lalu, kalian ingat kembali, perkalian itu adalah penjumlahan berurut. 2 dikali 30 sama dengan 30-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Nah, itu cara menjawab soal dari bulan ke hari. Ya, dikalikan 30. Kalau 3 bulan, Bu, berapa hari? Tinggal kalian hitung. 3 dikali 30 hari. Berapa 3 dikali 30? 90. Berarti 3 bulan sama dengan 90 hari. Bu Fitri punya contoh berikutnya. Nah, di sini ada 2 cara. Ini cara perkalian. Ini cara perkalian dan ini cara penjumlahan. Sama sebetulnya. Kalian perhatikan ya. 2 bulan sama dengan titik-titik hari. Nah, di sini Bu Fitri menjabarkan dari 2 bulan ini. Dari 2 bulan ini Bu Fitri jabarkan. Nah, dari 2 bulan ini Bu Fitri jabarkan. 1 bulan ditambah 1 bulan adalah 2 bulan. Sama dengan 1 bulan ada 30 hari. Bu Fitri tulis di sini 30 hari ditambah 30 hari. Ya, sesuai yang di sini 1 bulan sama dengan 30 hari. Sama dengan 60 hari. Nah, ini menggunakan perkalian awalnya, tapi di sini juga menggunakan penjumlahan. Kalau di sini Bu Fitri menjabarkan dari jumlah bulannya. Sama saja caranya ya. Kalian bisa menggunakan yang mana saja yang menurut kalian mudah. Lalu ada contoh berikutnya. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Tadi sudah Bu Fitri sebutkan, 3 bulan ada berapa hari? Seperti ini caranya. 3 bulan ini Bu Fitri jabarkan dulu. Yaitu dari 1 bulan ditambah 1 bulan ditambah 1 bulan. Sama dengan 3 bulan. Setelah itu dari 1 bulan ini terdiri dari 30 hari. Karena di sini pertanyaannya hari, berarti kita rubah ini menjadi hari. 30 ditambah 30 ditambah 30. Sama dengan 90 hari. 3 bulan sama dengan 90 hari. Bu Fitri akan berikan contoh-contohnya dulu ya. Yang berikutnya, contoh berikutnya. Nah, di sini rumus yang harus kalian ingat. Bisa kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu 3 minggu titik-titik hari. 3 minggu itu ada berapa hari ya? Kalian bisa melihat salah satu rumus yang ada di sini. Nah, 3 minggu sama dengan titik-titik hari ini menggunakan rumus yang pertama. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 3 minggu berapa hari? Tinggal dikalikan. 3 dikali 7. Karena 1 minggu ada 7 hari, jadi dikali 7. Lalu kalian jabarkan lagi. Di sini 7 harinya sebanyak 3 kali. Karena di depannya angka 3, berarti penjumlahannya sebanyak 3 kali. 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Berarti 3 minggu sama dengan 21 hari. Contoh berikutnya. 60 hari titik-titik bulan.
60 hari ada berapa bulan ya? Kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang ini. Tapi dibalik. Kalau di sini kan 1 bulan 30 hari. Nah, di sini pertanyaannya terbalik. 60 hari ada berapa bulan? Berarti soal ini harus menggunakan pembagian. Kalau dari depan ke belakang itu dikali. Kalau dari belakang ke depan itu dibagi. Nah, ini dibagi. Soal ini harus menggunakan pembagian. Penyelesaiannya seperti ini. 60 dibagi 30. 30 dari mana, Bu? 30 ini dari banyaknya hari. 30 hari karena 1 bulan ada 30 hari. Kalau 60 hari ada berapa bulan? Tinggal dibagi 30. 60 dibagi 30. Bu, susah ngitungnya. Nih, cara mudahnya seperti ini. Di sini ada 2 angka 0. Di sini ada 2 angka 0. 60 dan 30. Nolnya sama-sama berjumlah 1. Sekarang kita coret saja nolnya. Coret, coret. Nah, sudah kita coret. Lalu kita tulis kembali. Sama dengan 6 dibagi 3. Ini sisanya kan 6 dan 3. Berarti 6 dibagi 3. Berapa 6 dibagi 3? Sama dengan 2. Berarti 60 hari itu ada 2 bulan. Nah, itu cara menghitung pembagiannya. Ini perkaliannya, ini pembagiannya. Contoh berikutnya. 5 bulan titik-titik minggu. Soal ini kita menggunakan rumus yang ketiga. 1 bulan ada 4 minggu. Kalau 5 bulan ada berapa minggu? Tinggal kita kalikan. 5 dikali 4. Karena 1 bulan ada 4 minggu jadi dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 4-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. Dan semuanya berjumlah 20. Berarti 5 bulan ada 20 minggu. Nah, ini rumus-rumusnya silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Berikutnya halaman 81 bagian Ayo Berlatih. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Lalu halaman 84 bagian Ayo Bercerita. Ketika melewati satu rumah lainnya, Acil mendadak berhenti. Rumah itu sangat kotor dan kumuh. Itu adalah rumah Koko. Di depan rumah, daun-daun berserakan. Acil melihat Koko keluar rumah, lalu membuang sampah di solokan depan rumahnya. Bagaimana pendapatmu mengenai isi teks tersebut? Dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat kita merasa nyaman. Lingkungan yang bersih juga membuat tubuh kita sehat. Nah, kita tidak boleh meniru sikap Koko ini. Karena sikap Koko tidak baik. Tadi Koko membuang sampah di selokan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus membuang sampah di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Tidak boleh di selokan. Karena itu bisa membuat selokan rumah kita menjadi kotor, banyak kuman, dan berbau. Lalu yang bagian bawahnya, contoh kegiatan menjaga kebersihan lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan lingkungan.
Dan yang ketiga, melakukan piket kelas dengan teratur. Ini adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu halaman 85 bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Berikutnya buka halaman 86, pembelajaran 3 bagian ayo mengamati. Nina akan berwisata bersama teman-teman. Mereka berwisata bersama ibu guru. Mereka berwisata menggunakan bus. Nah, ini adalah gambar kegiatan Nina dan teman-temannya yang akan pergi berwisata. Di sini ada ibu guru yang berpesan, anak-anak, kalian harus bersikap tertib ya. Tidak boleh berjalan-jalan di dalam bus. Nanti kalian bisa terjatuh. Baik, Bu. Ini adalah salah satu aturan yang harus kita patuhi ketika kita sedang mengendarai bus. Ketika kita sedang naik mobil bus. Pastikan kita harus duduk yang rapi. Berikutnya halaman 87 bagian ayo mengamati. Nina berkumpul di sekolah pukul 6 tepat. Bus wisata Nina berangkat pukul 7 tepat. Bus diperkirakan sampai tempat wisata pukul 9 tepat. Perhatikan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat tersebut. Kamu sudah mempelajari penulisan tanda titik di akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Nah, di sini tanda titiknya digunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Ya, sudah kita bahas kemarin. Penggunaan tanda titik di sini yaitu untuk memisahkan antara jam dan menit. Dan di akhir kalimat. Perhatikan jadwal bus pada tabel berikut. Jadwal keberangkatan bus. Nomor 1. Nama bus dan jurusan. Di sini yang pertama ada bus Indah Jaya dengan jurusan dari Semarang ke Jakarta. Berangkat pukul 7, tiba pukul 18. Nah, ini ada beberapa jadwal keberangkatan bus. Ada yang dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, dan ada juga dari Jakarta ke Cirebon. Dan ini adalah waktu-waktunya. Dapatkah kamu membuat kalimat berdasarkan jadwal di atas? Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Bus Indah Jaya akan berangkat dari Semarang pada pukul 7 pagi. Nah, kita bisa nih membuat kalimat berdasarkan jadwal ini. Jadwal keberangkatan bus. Nomor 1 ini kalimatnya berdasarkan yang ini. Bus Indah Jaya akan berangkat dari Semarang. Nah, ini akan berangkat dari Semarang pada pukul 7 pagi. Nah, ini pukul 7 pagi berangkatnya. Lalu yang kedua, bus Agung Indah. Nah, ini. Bus Agung Indah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Seperti itu ya. Di sini membuat kalimat berdasarkan tabel jadwal keberangkatan bus. Lalu, buka halaman 89. Bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Kalian baca baik-baik soal cerita ini, bagaimana, lalu kalian hitung menggunakan rumus-rumus yang sudah Bu Fitri jelaskan di slide sebelumnya. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.